Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa janganlah takut sebab Tuhan menyertai setiap kita. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku.
yang membawa kepada kemenangan. Kita percaya saudara, hari ini kita ada di tempat ini, apapun keadaan Anda, apapun musim kehidupan Anda, kita percaya saudara bahwa hari ini Tuhan kita sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta dalam setiap kehidupan kita, terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Mari sama-sama saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Allah bersama dengan kami. Tuhan Yesus beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan Yesus. Bertatalah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari sama-sama katakan saudara. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Setiap kami datang sembah Raja Tuhan Yesus. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari nyatakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama-sama aminkan, katakan sama-sama saudara, nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku.
katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sekali lagi nyatakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Nyatakan Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hati kami katakan Engkau Allah Immanuel. Selalu bersama dengan kami Tuhan, Engkau Allah bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau kuatkan setiap kami Tuhan. Kami yang lemah Tuhan, Engkau angkat kami Tuhan. Oradamaya syaradadadabaya namamaya syarad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 a. Syaradadadadadadada. Kuranamaya syaradadadadadada. Kiaradadabaya syaradadabaya. Mari sembah Tuhan saudara. Angkat ucapan syukurmu pada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Koradamaya syaradadadadabaya syaradadadada. Perbuatan-Mu besar Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau ajaib ya Tuhan. Oramaya syaradadabaya namaya namaya syaradadadadadada. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan saudara. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari akui pada Tuhan sama-sama katakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Dengarlah seruan setiap kami hari ini Tuhan. Tiada seperti Engkau. Nyatakan tiada seperti Engkau. Mari satu suara semangat sama-sama katakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti-Mu Yesus Tuhan, tiada seperti Yesus. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Sebab kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yang siap bersyukur, bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom GBI PRJ. Saya ingin lihat lambaian tangan yang penuh ucapan syukur bagi Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hey, mari kita belajar sama-sama lagu ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang terbaik untuk memuji dan sembah Tuhan. Amin. Yang siap katakan yes. Sama-sama kita belajar.
Teguhlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh. Sama-sama kita deklarasikan bagian ini. Akan ku pikul salibku, jumlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik, hari yang terbaik, hari yang terbaik. Sekali lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik, hari yang kau sediakan bagi setiap hati Tuhan. Yang mengucap syukur, senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Sorakan haleluya. Sekali lagi yang bersyukur katakan yeay. Tepuk tangan one. Hey, 1, 2, 3. Bersyukurlah come on, kepada Tuhan. Katakan come on. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Hey, Kasih setianya, sama teman-teman. 1, 2, 3. Come on, come on. Bersyukurlah. kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Come on. Kasih setianya. Say. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama katakan. Come on, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja atas gunung dan di dalam samudra. Semua. Tanganku angkat pada Amin. mensyukuri rahmat-Nya kami. Kakiku melompat kakiku, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Siap semua katakan come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Come on, sama-sama. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sama-sama come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja. Katakan di mana saudara? Come on. Atas gunung dan di dalam Semua tangan katakan. tanganku Angkat padamu. Mensyukuri rahmat-Nya kaki lompat-lompat. kakiku melompat kakiku, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semua Tuhan sama-sama. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
kami Tuhan. Mari sama-sama tanganmu angkat pada Tuhan. Sama-sama katakan semua. Say. Tanganku ku angkat padamu. Kami siap lompat semua. Angkat tangan semua, katakan tanganku mensyukuri. Lompat siap semua. 1, 2, 3. Saya percaya bisa lebih semangat lagi. 1, 2, 3, angkat tanganku. Come on, come on. Mensyukuri. Siap lompat semua. Sekali lagi ya. Angkat tangan semua, come on. Tanganku. Hey, 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 hey. Mensyukuri. Semua lompat siap. 1, 2, 3, lompat. Lompat bagimu. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Say, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, come on. Ada sukacita besar tercurah di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwasannya Engkau sungguh baik. Dan di tahun Peidalet ini ya Bapa, kami mau memperkatakan dari lidah bibir mulut kami ini bahwasannya Engkau baik, sungguh baik, teramat baik atas setiap kami. Dan dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Indonesia dilimpahi berkat oleh Engkau ya Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan setiap pintu-pintu yang saat ini masih tertutup oleh Injil terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Injil adalah kekuatan Allah sendiri yang sanggup dan mampu memerdekakan dan membawa pemulihan atas negeri kami Indonesia. Engkau memberkati pemerintahan yang ada saat ini ya Bapa. Urapan-Mu terus mengalir atas Presiden Jokowi dan Wakilnya Pak Ma'ruf Amin, atas setiap kepala daerah yang ada. Biasa mereka memerintah dengan kebijaksanaan, membuat setiap keputusan yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan atas negeri ini ya Bapa. Dan atas pemilu yang akan berlangsung, kami perkatakan pemilu berjalan dengan damai, dengan tentram, dan hasil yang keluar pemimpin-pemimpin yang nasionalis dan toleran, pemimpin yang hidupnya didedikasikan untuk membawa kemakmuran atas Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa, berkati gembala sidang kami Pak Niko, urapan-Mu terus mengalir Tuhan, dalam pemimpinannya Tuhan, dalam pelayanannya, kesehatannya Tuhan jaga dan pelihara, dan membawa pesan Pentakosta ketiga dari Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa, dan membawa keunitian di dalam tubuh Kristus, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa orang-orang mengenal akan Yesus, dan mereka boleh mengaku Engkaulah Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Berkati Pak Niko dan keluarga besarnya aman dalam pelindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat Gembala CK7 Dr. Yanto. Hal yang sama Tuhan berkati atas gembala kami. Kasih Tuhan menyertai dalam pelayanannya, membawa setiap kami jemaat di CK7 menjadi jemaat yang berkenan, yang hidupnya kudus dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Dr. Yanto dalam pelayanannya, juga atas setiap isi keluarganya aman dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini waktunya kami berdoa untuk setiap generasi muda, generasi Yeremia ya Tuhan. Biar setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, atas setiap jemaat Tuhan, bahkan atas kota bangsa kami dan sampai ke bangsa-bangsa, akan tampil, akan maju anak-anak muda yang hidupnya kudus dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak muda yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani generasi mereka, sehingga pada saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Mereka 10 kali lipat lebih cerdas, pintar, sehat, berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hanya di
di dalam satu nama yang berkuasa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami menyambut. Apakah ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7? Peraturannya di sini nggak boleh malu-malu, jadi lambaikan tangannya. Ada yang baru? Sebelah kanan saya. Welcome. Di sebelah kiri saya, welcome home. Selamat datang, selamat beribadah. Bagi jemaat baru silahkan mengisi dan scan form biodata jiwa baru yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai dapat ke counter jiwa baru untuk mendapatkan souvenir. Baik, Natal semakin dekat, December is coming closer. Jadi HUT kita, GBI PRJ yang ke-26 tahun juga semakin dekat. It's gonna be great. I heard it's gonna be awesome too. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya KKJ, boleh mendaftarkan diri, boleh scan atau buka website yang ada di layar atau tanya ke sekretariat yang di depan juga boleh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang ya ke HUT GBI PRJ. Dan kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin bisnisnya dipromosikan melalui berbagai paket sponsorship. Ini juga bisa ditanya di sekretariat yang ada di depan. So you are welcome untuk mempromosikan bisnis atau UMKM Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama kita mau berikan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop, silahkan lambaikan tangannya. Atau Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Atau nanti ada layar di depannya. Jadi sama-sama kita juga mau berdoa bagi persembahan kita. Jika Bapak Ibu Saudara sudah siap, kami mengundang untuk bangkit berdiri kembali. Kita sama-sama mau berdoa bagi persembahan kita. Mari satu kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Reonsat hari Minggu 29 Oktober 2023 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumendo. Ibadah Manor Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. How great this love, oh it's faithful through my failures. This trusted love is with me till the end. How great this love, oh it's closer than a brother. God is faithful and He loves you. He died so I could live. He is good and He is God. What more could I say about Him? My God is love. My God is love.
for the never-ending streams of living water. My soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Beeper. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah tempat perlindungan kami ya Bapa. Dunia boleh silih berganti Tuhan. Bahkan menggeser fokus kami dari Tuhan. Tapi hari ini Bapa, kami mau putuskan untuk hanya fokus kepadamu ya Bapa. Sebagai satu-satunya Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Yang butuh pertolongan Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. We need you Lord. Satu-satunya perlindungan dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah hati kami berseru-seru kepada Tuhan. Satu-satunya memberikan kami kekuatan. Mari rasakan hadirat-Nya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Di situasi kondisi kami hari ini Tuhan, kami tetap mau katakan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang
kebesaran-Mu, keajaiban-Mu, keagungan-Mu tiada taranya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang peduli, yang mengasihi, yang menolong, melindungi, memberkati kami. Tuhan, pada pagi hari ini, siang hari ini, biar Tuhan Engkau memberikan kepada kami juga arahan-Mu, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu lewat firman-Mu dalam menghadapi hari esok. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Mari Bapa berbicara lewat hamba-Mu, berbicara kepada umat-Mu, sehingga setiap perkataan firman yang diucapkan Tuhan tidak kembali sia-sia. Beri pengertian hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Telinga yang mendengar, hati seorang murid Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semua ini. Kami siapkan hati untuk terima kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua kita yang siap untuk menerima berkat Tuhan katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Berapa banyak orang-orang diberkati itu? Haleluya, puji Tuhan. Baik, Saudara, di dalam ibadah kedua ini saya menyampaikan satu pesan Tuhan yang berbeda dari apa yang tadi pagi saya sampaikan ya. Namun sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya perlu menjelaskan sedikit apa yang saya mau sampaikan kepada Saudara, supaya tidak mengambil waktu di terakhir khotbah saya. Saya membawa buku. Saudara, saya sudah lama tidak menulis buku. Ya, saya menulis buku udah 15-16 buku, tapi biasanya dulu setahun sekali saya pasti bikin buku atau buat buku, tapi udah lama nggak bikin buku. Sampai kemarin COVID tahun 2020, saya nggak kemana-mana, dan tentunya saudara juga ngalamin yang sama. Lalu sebagai gembala sidang, saya berpikir apa yang saya mau bagikan kepada jemaat. Saudara, pas pada waktu itu saya sedang membaca satu renungan firman Tuhan di Injil Yohanes. Saya pas lagi membaca Injil Yohanes. Dan Tuhan banyak membukakan saya tentang Injil Yohanes. Dan Anda mesti mengerti Injil Yohanes berbeda dari Injil yang lain. Artinya Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan selama dia di bumi ini. Sedangkan Yohanes menulis tentang, mewahyukan tentang ketuhanan dari Yesus Kristus. Dan dari satu ayat, Yohanes 1 ayat 1, ayat 2 dan seterusnya, tiap hari Tuhan singkapkan, dan akhirnya saya membuka grup untuk WA di jemaat. Jadi tiap hari saya bagi ayat, satu ayat, sesuai apa yang Tuhan singkapkan kepada saya dari ayat per ayat. Dan saudara, kemudian setelah beberapa pasal, jemaat saya bilang, Pak, Pastor, kenapa nggak dibikin jadi sebuah buku? Saya pikir betul juga. Cuman kalau buku dibuat 21 pasal, satu Injil Yohanes, dan per ayat itu bisa tebelnya kayak apa saudara. Jadi akhirnya kami pecah jadi 7 volume. Volume 1 sampai volume 7, setiap volume isinya 3 pasal. Dan itu ayat per ayat. Jadi Anda bisa pakai itu untuk renungan Anda personal, keluarga. Kalau Anda punya mesbah keluarga, Anda bisa pakai itu. Dan hari ini yang dibawa adalah volume 1. Volume 2 nanti akan terbit rencananya di Desember. Dan nanti di tahun depan ada volume 3, begitu seterusnya ya. Anda bisa dapatkan nanti di depan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pada ibadah kedua ini saya akan berbicara tentang menatap masa depan. Ada banyak orang di hari-hari terakhir ini bingung dengan masa depannya. Karena begitu banyak ketidakpastian dalam hidup ini. Apalagi barusan terjadi yang namanya Hamas menyerang Israel. Belum lagi perang antara Ukraina dengan Rusia belum selesai. Akankah ada perang-perang berikutnya? Kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang tahu. Banyak ada hamba-hamba Tuhan berkata bahwa apa yang terjadi dengan Israel itu menjadi picu untuk ke depan adanya terjadinya perang dunia ketiga. Apakah betul? We don't know. Kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan ada di depan kita. Amin saudara. Tuhan ada di depan kita merancang hari esok yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan begini saudara, hidup ini dinamis, setuju ya? Hidup ini dinamis, jadi jangan pernah tergesa-gesa menyimpulkan kehidupan. Jangan pernah tergesa-gesa menyimpulkan kehidupan saudara dan kehidupan saya. Karena masih berjalan terus. Masih ada hari esok, masih ada tahun depan, masih ada waktu-waktu ke depan. So itulah sebabnya kita tetap masih punya pengharapan menatap hari esok kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus boleh berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Tapi dia belum selesai dengan saudara dan saya. Dia belum selesai dengan saudara dan saya. Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Tapi Tuhan selalu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan pernah selalu Anda, banyak orang tidak bisa menatap masa depan, tidak bisa bergerak kepada masa depan karena sangat dipengaruhi oleh masa lalunya. Saudara, sehingga masa lalu menjadi momok buat mereka, menghantui mereka, kegagalan mereka kah, kenyamanan mereka yang dulu sebelum COVID,
atau keberhasilan sebelum COVID, sesudah COVID ternyata ada banyak masalah sehingga mereka takut menghadapi hari esok. Ada banyak orang seperti itu, termasuk orang Kristen, saudara. Nah, Anda mesti mengerti bahwa masa lalu adalah sejarah. Dan Anda tidak bisa kutak-kutik lagi masa lalu. Masa lalu adalah sejarah yang Anda harus lewati dan tinggalkan. Dan itu hanya jadi referensi buat saudara. Tidak bisa menjadi guru, karena saya percaya saudara guru yang terbaik tetap Roh Kudus. Amin. Guru yang terbaik buat saudara dan saya adalah bukan pengalaman saudara, tapi Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberi kepada saudara hal-hal yang baru yang mungkin kita nggak pernah tahu sebelumnya. Nah saudara, masa lalu adalah sejarah. Jangan pernah mencari masa depan di masa lalu, karena Anda nggak akan pernah menemukan masa depan di masa lalu. Masa depan selalu ada di depan saudara, di depan saya. Amin saudara. Nah saudara, Anda juga tidak bisa menggunakan apa yang namanya hari ini, karena hari ini adalah realitas yang Anda sedang hadapi, yang bisa berubah di tahun yang akan datang, bisa berubah di bulan depan, bisa berubah di waktu-waktu ke depan. So apa yang terjadi hari ini tidak bisa menjadi patokan buat saudara ke depan. Tapi yang Anda harus tahu adalah Tuhan ada di depan saudara merancang hari esok buat saudara. Dan itu yang Anda perlu pastikan. Berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah punya rasa takut, tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang sanggup mengubahkan air jadi anggur. Allah yang sanggup bisa membangkitkan orang yang sudah mati, sudah lama dikubur seperti Lazarus, Tuhan bisa bangkitkan. Oleh karena itu saudara, kenapa masa depan itu perlu Anda tatap? Karena itu exciting, karena itu seru, kadang-kadang itu antusias. Kenapa? Karena kita belum lihat, karena kita belum lewati, kita belum alami, betul nggak saudara? Setuju nggak saudara? Itu sebabnya kenapa saudara bisa hidup sampai hari ini, karena ada masa depan. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Kan begitu. Jadi saudara, kenapa saudara bisa hidup sampai hari ini tetap exciting? Kenapa penuh dengan satu kegairahan? Karena Anda tahu ada hari esok, karena Anda tahu ada hari depan yang Anda harapkan lebih baik daripada sekarang. Setuju nggak saudara? Pasti kita berharap. Itu sebabnya kita antusias. Itu sebabnya kita mau mendengar firman. Saudara, masa depan orang percaya adalah masa depan yang saya percaya sudah ditentukan oleh Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sebagai ayat pertama saya mau bagikan buat saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Tuhan tahu rancangannya buat saudara dan saya mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi saudara, Anda harus tahu bahwa Tuhan punya rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau begitu, masa depan saudara penuh harapan dong. Betul? Kalau begitu masa depan saudara bukan madesu, apalagi madelap. Bukan masa depan suram, bukan masa depan gelap, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau penuh dengan harapan berarti menjadi lebih baik dong daripada sekarang. Nggak mungkin Anda punya harapan kalau yang depan lebih buruk dari sekarang. Itu bukan harapan namanya. Kalau yang namanya penuh harapan berarti hari depan kita lebih baik daripada sekarang, lebih baik daripada yang lalu. Nah ini yang membuat kita tetap harus antusias dalam menjalani hidup. Makanya kita harus tetap bergairah untuk ibadah. Kita masih tetap bergairah baca Alkitab. Kita tetap bergairah untuk berdoa. Tetap bergairah dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena kita tahu hari esok penuh dengan harapan. Haleluya. Jangan menjadi orang yang putus asa. Satu ayat lagi Alkitab dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-10 ada satu ayat firman Tuhan yang menarik saudara. Berkata begini, janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Kita sering bertanya, kayaknya dulu lebih bagus deh sebelum COVID daripada sekarang. Saudara, ketika ayat ini muncul, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi kalau kita bilang dulu lebih baik dari sekarang, itu kurang hikmat. Saudara, kalau Anda yang masih bilang kayaknya dulu lebih enak daripada sekarang, itu kurang hikmat. Coba bilang kurang hikmat itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang depan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, amin saudara. Nah satu hal yang menarik begini. Anda nggak bisa melihat masa depan, menatap masa depan dengan kacamata masa kini. Jangan pernah meneropong masa depanmu, melihat masa depanmu, menatap masa depanmu dengan pakai kacamatamu yang saat ini sedang terjadi realitas, apalagi kacamata masa lalu. Anda nggak akan pernah bisa melihat dengan baik, blur. Pasti Anda akan melihatnya blur. Pasti Anda akan melihatnya tidak jelas, saudara. Saudara, kenapa Yosua bisa memimpin bangsa Israel menuju negeri Kanaan? Tahu kenapa? Saudara, waktu itu mereka belum masuk negeri Kanaan. Belum. Mereka masih ada di padang gurun.
Tapi saudara, Yosua diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Salah satu dari 12 kepala suku yang diminta oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Yosua pulang, Yosua melihat masa depan. Dia melihat bahwa bangsa Israel kan masuk kayak begini negerinya. Dia sudah lihat masa depan. Nah, apa yang terjadi ketika dia mimpin bangsa Israel menuju masa depan, dia tidak pakai kacamata yang ada di padang gurun. Tidak, dia tidak pakai kacamata masa kini, tapi dia memakai kacamata masa depan yang dia sudah lihat. Jadi hari ini Anda harus punya kacamata yang melihat masa depan, hari esok yang penuh dengan harapan, bukan yang sekarang carut marut. Kalau Anda melihat dengan carut marut, Anda akan nggak pernah melihat masa depan yang hebat. Itu yang terjadi dengan Joshua, saudara. Yusuf tidak akan pernah bisa menjadi seorang mangku bumi kalau dia memakai kacamata waktu dia di penjara, waktu dia ada di dalam sumur. Tidak. Tapi dia selalu melihat bahwa Tuhan janjikan dia ke depan. Itu sebabnya walaupun kekinian dia lewati, walaupun kekinian dia jalani, tapi dia tetap pakai kacamatanya yang di depan. Walaupun Anda sedang hadapi kesulitan hari ini, tetap pakai kacamata hari esok penuh dengan harapan. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya saudara yang membuat saudara tetap kuat. Amin. Jangan biarkan Anda terus menerus terperangkap dengan keadaanmu yang sekarang. Tidak, sekarang ini tidak menggambarkan masa depanmu loh. Tidak. Masa lalumu tidak menggambarkan masa depanmu. Tidak. Masa depanmu adalah apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, penderitaan yang aku alami sekarang adalah penderitaan yang ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang aku akan terima nanti. Dia tahu bahwa sekarang menderita, kacamata sekarang menderita. Tapi dia tidak mau pakai kacamata sekarang dalam menjalani hidup karena dia melihat yang di depan. Karena itu aku berjalan bukan dengan apa yang aku lihat, tapi aku melihat yang tidak kelihatan. Karena aku menatap masa depan. Jadi hari ini saudara, kalau Anda mau melihat hari esokmu penuh dengan sukacita, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tetap antusias, Anda harus melihat hari esok yang penuh dengan harapan. Itu yang membuat Anda antusias. Itu yang membuat Anda tetap punya harapan. Orang yang kalau punya harapan, orang yang punya antusias, pasti kreatif hidupnya. Oh, 2 orang doang saudara. Kalau Anda antusias, Anda punya harapan, pasti Anda kreatif dalam menjalani hidup ini. Haleluya. Daud di tengah tekanan musuh, Daud di tengah tekanan omongan orang yang membuat dia seringkali harus datang sama Tuhan. Dia menatap masa depannya. Dia diurapi oleh Samuel menjadi raja, dia tahu dia akan jadi raja, walaupun dia menghadapi banyak persoalan, tapi dia melihat Tuhan yang mempersiapkan hari esok buat dia. Itu yang membuat dia menjadi seorang raja. Pagi hari ini saudara, apa yang sedang Anda alami tidak mencerminkan masa depanmu. Apa yang kau sudah lewati tidak mencerminkan masa depanmu. Masa depanmu adalah grace, masa depanmu adalah segar, masa depanmu adalah Tuhan yang tulis bahwa Allah membawa Anda menuju kepada kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan, yang penuh dengan kemenangan dari Tuhan, penuh dengan harapan. Katakan amin. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, jangan belajar saudara menggunakan kacamatamu yang sekarang. Kacamata sekarang mesti ganti. Coba bilang saudara-saudara, kacamatamu ganti tuh coba. Suatu hari saudara, Tuhan menegur Abraham. Padahal Abraham dijanjikan oleh Tuhan punya anak banyak, keturunannya banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit gitu ya. Kamu akan menjadi orang yang menjadi bapak orang beriman. Kamu akan memberkati orang-orang dari tempatmu, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan seterusnya. Tuhan sudah janji masa depan kayak gitu. Tapi suatu ketika Abraham bukannya menatap masa depan dengan memakai kacamata masa depan, dia pakai kacamata masa kini. Itu yang jadi masalah. Itu yang bikin dia jadi masalah. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saya berhenti sebentar. Kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti Tuhan tahu Abraham sedang dicekam oleh rasa takut. Saudara mau tahu, Anda salah satu penyebab ketakutan adalah karena kita tidak bisa melihat masa depan. Orang yang gak bisa melihat masa depan, atau dia melihatnya salah, pasti timbul takut. Ketakutan adalah salah satu strategi setan yang sangat efektif sampai hari ini untuk menyerang anak-anak Tuhan. Ya, saya nggak akan ngomong tentang ketakutan. Kita lanjut ayat kedua. Abram menjawab,
Ya Tuhan Allah, apa yang Engkau akan berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal, tidak punya anak. Padahal Tuhan janjikan dia punya anak banyak. Yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti yang menjadi ahli warisku. Padahal Tuhan sudah berjanji, dia punya keturunan, tapi dia bilang mana? Realitas sekarang belum ada. Lalu saudara, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. No, anak kandungmu, bukan dia. Tuhan bilang, no, aku masih pegang janjiku, aku udah persiapkan masa depanmu kok. Kira-kira gitu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Nah saudara, ceritanya kira-kira begini. Tuhan sudah berjanji kepada Abram kalau dia mau punya anak banyak, lewat dia bangsa-bangsa diberkati. Jelas, sudah jelas. Tapi kenyataannya, realitasnya, dia pakai kacamata saat itu yang sedang dihadapi, nggak punya anak kenyataannya. Kenyataannya yang ada adalah Sarah yang sudah menopause, dia sendiri sudah nggak mungkin punya anak. Sedangkan satu-satunya yang paling memungkinkan ada Eliezer yang menjadi hambanya. Sehingga dia bilang nanti warisan ini turun ke Eliezer. Tuhan bilang no, bukan dia, tapi anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Nah Tuhan tahu karena dia pakai kacamatanya salah. Kacamatanya sekarang kacamata keadaan. Banyak anak Tuhan ke gereja tiap minggu, ikut doa, tapi kacamatanya nggak diganti-ganti. Coba bilang lagi sebelah saudara, kacamatanya diganti bro. Nggak diganti-ganti itu kacamata. Tetap aja yang dilihat yang sekarang, tetap aja yang dilihat keadaannya, tetap ada yang dilihat kesusahannya. Itu yang terjadi sama Abram. Maka Tuhan bilang, aku mau kamu ganti itu kacamata. Maka Tuhan bilang begini sama Abram, kamu keluar deh. Kalau kamu di dalam terus, kamu pakai kacamata yang itu lagi. Yang kamu lihat istri, yang kamu lihat dirimu, yang kamu lihat Eliezer, maka pengharapanmu pada Eliezer. No, keluar. Maka ketika dia keluar, Tuhan bilang, ganti kacamatamu sekarang, lihat ke atas. Pakai kacamataku. Lihat ke atas, hitung bintang kalau kamu bisa. Pernah nggak saudara main-main hitung bintang? Nggak bisa ya hitung bintang saudara. Lalu Abram ketika lihat di atas berubah dia dari kondisi yang tidak mungkin. Yang tadinya putus harapan, yang tadinya putus asa. Sekarang tiba-tiba waktu dia ganti kacamata, dia lihat Tuhan besar. Maka percayalah Abram kepada Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Bapak ibu saudara, kenapa Anda bisa percaya, bisa imani sama Tuhan tentang masa depanmu? Karena kacamatamu Anda pakai yang benar. Kalau Anda yang pakai kacamata baca, Anda harus pakai kacamatanya, harus pakai kacamata baca, bukan kacamata minus. Iya nggak gitu ya? Hal yang sama saudara. Saya ini pakai kacamata progresif. Nggak enak pakai kacamata progresif, apalagi kalau turun tangga. Itu bisa kelihatannya udah dekat tapi masih jauh. Udah kelihatannya jauh, udah dekat gitu loh saudara. Karena ini bolak-balik, makanya saudara, Anda jangan pakai kacamata progresif. Dalam menjalani hidup, Anda harus lihat yang di depan, katakan amin. Haleluya. Kalau progresif ntar yang sekarang, ntar yang jauh, ntar yang dekat, jangan saudara. Hidup ini masih terus berjalan. Hidup ini masih belum selesai, tetap melihat masa depan. Halo, amin saudara? Oh iya. Kalau Anda baca buku, yang hobi baca buku, jangan pernah memberikan komentar, memberikan ringkasan sebuah buku yang isinya 10 bab, padahal Anda baru baca 2 bab. Jangan simpulkan. Terlalu dini menyimpulkan itu. Terlalu dini Anda menyimpulkan hidupmu yang sekarang. Karena masih ada hari esok, masih ada tahun depan, masih ada tahun depan lagi. Dan Tuhan sudah ada di situ. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Mari kita lihat satu ayat Filipi 3 ayat 13 dan 14. Oh haleluya. Di sini Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana saudara bisa menatap masa depan dengan baik. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Lupakan apa yang ada di belakang.
Masa lalumu, kegagalanmu, termasuk kesuksesanmu di masa lalu, nggak bisa jadi patokan untuk ke depan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan ngapain? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Percuma melupakan masa lalu, tapi tidak pakai kacamata masa depan. Nggak ada gunanya. Nggak bisa cuma sekedar melupakan masa lalu, tapi diem aja. Terus pakai kacamata masa kini, no. Tapi arahkan dirimu ke depan, kata Paulus. Seperti itu, saudara. Apa yang ada di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Lihat apa yang ada di depan. Untuk apa? Beroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yakin Anda punya masa depan yang luar biasa? Berapa banyak yang percaya itu? Lambaikan tangan saudara. Ya, Anda harus tahu bahwa wow, dahsyat. Coba bilang saudara-saudara, kasih tos, dahsyat masa depan kita. Dahsyat masa depan kita. Jadi kalau dulunya gagal, jangan ditangisi. Ya udah, lewat aja. Sebagai pembelajaran, sebagai suatu proses referensi bahwa Anda pernah gagal di dalam hal itu. Tidak berarti Anda akan gagal lagi di situ. Tuhan akan ajarkan saudara sepanjang Anda bergantung kepada Dia. Saya percaya saudara, Tuhan akan ajarkan saudara. Tuhan akan memberikan Anda hikmat. Tuhan akan pertemukan orang-orang yang tepat untuk menolong saudara. Tuhan akan membawa saudara kepada hal-hal yang pas buat saudara kerjakan. Yang Anda nggak pernah pikirkan sebelumnya. Karena Allah adalah perancang segala sesuatu. Itu hebatnya Tuhan. Halo, amin saudara. Saudara, saya sedikit menyinggung mengenai sumber dalam kehidupan ini. Ada yang suka pelihara ikan, ikan koi gitu ada? Apapun ikan. Ikan kalau Anda angkat dari kolam, Anda taruh di tanah atau di lantai, sejam kemudian mati gak? Kenapa? Karena sumbernya ikan bukan lantai, tapi air. Tapi kalau Anda taruh di air, dia akan hidup terus. Betul? Pohon. Kalau Anda cabut pohon itu dari akarnya, bungalah Anda cabut. Anda taruh, sebentar kelihatan masih seger, tunggu seminggu, mati gak? Mati. Karena dia punya sumbernya bukan di meja, tapi di tanah, betul ya? Sama dengan manusia. Manusia itu sumbernya Tuhan. Dia bisa ada karena dihembuskan nafas sama Tuhan. Maka dia hidup. Jadi manusia itu akan mati dengan sendirinya kalau hidupnya tanpa Tuhan. Ngerti gak saudara? Nggak ada saudara, Anda harus tahu Anda baru bisa ngalamin hidup, baru bisa menjalani hidup penuh kemenangan kalau Anda berjalan sama Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Anda berani menghadapi masa depan, karena ada Tuhan. Kenapa Musa bilang, jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertai aku. Kalau Tuhan tidak menyertai aku, jangan pernah suruh aku. Kenapa? Karena dia tahu tanpa Tuhan mati dia. Tapi manusia sering menggantikan Tuhan dari sumber, menggantikan kepada sumber daya. Sumber daya menjadi alternatif dari sumber, bahaya sekali. Kalau Anda punya HP, zaman sekarang semua pasti punya HP. Anda bisa charge dengan dua cara, betul? Cara pertama, charge langsung ke listrik ya. You charge to electricity, langsung ke listrik. Yang kedua, Anda bisa charge pakai apa? Power bank. Mana yang lebih bagus? Listrik. Kenapa? Karena baterai bisa merusak, power bank bisa merusak bateraimu ya. Gitu ya, karena nggak stabil atau tegangannya beda. Berarti yang menjadi sumber untuk baterai HP-mu listrik. Tapi power bank hanya sumber daya, pengganti. Nah manusia lupa bahwa kenapa kita sering mencari pengganti. Karena kita pikir pengganti bisa menolong hidup kita sebentar. Tanpa sadar itu merusak bateraimu. Tanpa sadar itu merusak imanmu. Tanpa sadar itu merusak pandanganmu akan Tuhan. Itu bisa merusak imanmu, pengharapanmu. Karena engkau bersandar pada sumber daya yang dunia tawarkan pada saudara. Harusnya Anda kembali kepada Tuhan yang menjadi sumber yang memberi kekuatan kepadamu. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Yang menjadi sumber kuatmu adalah Tuhan dong. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau menatap masa depan, berjalan menuju masa depan, berjalanlah bersama Tuhan.
Mari kita akan melihat bagaimana caranya Anda bisa menatap masa depan dengan penuh antusias. Anda siap menghadapi masa depan dengan penuh antusias? Nomor satu, percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Itu sebabnya ada satu ayat dalam Yosua pasal 1 ayat kedua, di sana dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada bangsa, kepada orang Israel itu. Jadi Tuhan sudah menyediakan di masa Musa, Tuhan menyediakan bangsa Israel masa depan. Tapi Musa mati. Ketika Musa mati, Tuhan kasih tahu lagi sama Yosua, penerusnya, kamu mesti tahu masa depan bangsa Israel ini aku sudah sediakan. Siap sekarang pergi ke sana. Jadi Anda harus percaya dulu bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang gilang gemilang buat saudara. Harus percaya itu. Kalau itu nggak percaya ya susah. Kita nggak akan antusias melihat itu. Anda boleh bilang, saya Pak tapi umur 70 nggak masalah selama nafas masih di kandung badan. Hah? Betul? Selama masih ada nafas, Tuhan bisa kasih Anda hidup 5, 10 tahun, 20 tahun lagi, kenapa tidak? Dan itu pasti yang akan baik. Lalu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 17 dibilang begini. Jadi aku telah berfirman, begini firman Tuhan, aku telah menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Hamori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Tuhan sudah menjanjikan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke bawah sebuah negeri yang penuh dengan kelimpahan susu dan madu. Tuhan sedang menjanjikan masa depan yang hebat. Tuhan ingatkan, percayalah aku sudah menyediakan itu buat kamu. Anda harus percaya dulu bahwa Tuhan sudah merancang masa depanmu. Anda harus percaya dulu Tuhan sudah ada di depanmu. Anda harus percaya dulu bahwa Tuhan mengasihimu. Bahwa dia adalah sumber dari segala sumber. Dia bisa mengubah air jadi anggur. Dia bisa membuat yang mati bangkit. Berarti bagi dia nggak ada yang mustahil. Bukan kuat gagahmu, bukan kemampuanmu, bukan network jaringanmu yang menentukan keberhasilanmu di masa depan. Tapi hubunganmu dengan Tuhan itu yang menentukan. Yang setuju boleh katakan amin. So berarti kalau begitu saudara, Tuhan bisa merancang peluang buat saudara. Dia bisa bikin opportunity buat saudara yang gak ada menjadi ada. Dia bisa mempertemukan Anda dengan orang-orang yang bisa nolong saudara, yang Anda gak pernah kenal sebelumnya. Tiba-tiba Tuhan buka jalan, Anda kenal dengan orang itu, memberkati masa depan saudara. Bagaimana Anda bisa tahu itu kalau bukan Tuhan yang merancangnya? Halo, amin saudara. Kalau Anda melihat kehidupan Yusuf kayaknya habis masa depannya. Dia masuk di dalam sumur, dia masuk jadi budak, tapi Tuhan merancang hidup dia. Ketemu dengan orang yang pas, Tuhan adalah seorang Allah yang mampu seperti dirijen yang mengatur musik sampai hebat. Sampai sebuah konser yang luar biasa. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah masa depan saudara luar biasa. Haleluya, percaya itu. Dunia boleh nggak kasih ramalan tentang masa depan? Silakan. Silakan. Saya kasih tahu saudara ya, dunia nggak pernah bisa memprediksi masa depan yang seperti apa, yang baik kayak apa, nggak tahu dia. Yang sering terjadi adalah prediksinya gloomy, gelap, susah, sulit, dan kita kadang-kadang lebih percaya apa yang dunia katakan dari apa yang Tuhan katakan. Karena kita pikir dunia punya data. Dunia punya data tapi tidak bisa mengubah keadaan, tahu? Tapi Tuhan adalah Allah yang bisa mengubah keadaan. Itu lebih dahsyat, saudara. Suatu hari terjadi kelaparan di Samaria. Sampai ada seorang ibu tega memasak anaknya sendiri. Ada di Alkitab, di Raja-Raja, kitab Raja-Raja. Seorang ajudan raja datang menghadap kepada Elisa. Elisa berkata, besok harga-harga akan turun. Enggak percaya ajudan raja. Mana mungkin besok akan turun harga? Aku punya data. Ajudan raja dekat sama raja. Ajudan raja dekat sama menteri. Menteri ekonomi, menteri sosial, menteri budaya, menteri hukum, menteri keamanan, semua dia tahu. Dia tahu data, dia pegang data nih.
ajudan dari raja ini. Waktu dia dengar Elisa bilang besok turun harga-harga, ngomong apa lu nggak pakai data? Tapi dia punya sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan yang merancang. Kalau Tuhan yang mau mengubah masa depan, dia bisa ngubah sekejap. Dan besok betul-betul harga-harga turun, saudara. Siapa yang bisa bikin? Tuhan. Ceritanya ada di dalam Raja-Raja, nanti Anda bisa baca. Jadi saya mau kasih tahu saudara gini, percayalah masa depan kita luar biasa. Itu dulu nomor satu, amin. Baru Anda bisa lakukan. Yang kedua, mempersiapkan diri dan mengembangkan diri saudara di masa-masa transisi menuju masa depan. Setiap kita sedang berjalan menuju masa depan, bukan? Nah, di dalam masa-masa ini kita harus bisa mempersiapkan diri. Makanya Tuhan berkata kepada Yosua, bersiaplah sekarang. Yosua 1 ayat 2 tadi. Kita sudah baca, bersiaplah hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah apa? Sekarang. Coba bilang, bersiap sekarang. Apa yang Anda dan saya harus siapkan dalam mempersiapkan masa depan? Anda harus isi dirimu dengan janji-janji Tuhan. Anda harus isi dirimu dengan yang namanya apa? Cadangan minyak. Pernah dengar gak di Alkitab? Ada 5 anak darah bodoh, 5 anak darah bijaksana. Yang bijaksana bukan cuma bawa pelita, tapi bawa apa? Cadangan minyak. Yang satu, yang 5 yang bodoh hanya bawa pelita, nggak punya cadangan minyak. Cadangan minyak untuk menghadapi hari esok, Anda bisa perlukan dalam hidup ini dengan apa? Dengan banyak doa sama Tuhan. Dengan banyak saudara mencari waktu sama Tuhan. Tadi pagi saya katakan begini, Anda nggak mungkin fokus sama Tuhan kalau jarang doa. Oh come on. Anda nggak akan bisa fokus sama Tuhan kalau Anda jarang doa. Kenapa? Saudara, kalau Anda lagi berdoa, Anda fokusnya kemana? Ke Tuhan atau ke bakmi? Coba saya mau tanya, kalau lagi berdoa fokusmu kemana? Ke Tuhan. Tapi kalau Anda ke restoran, habis ini kan makan siang nih, Anda keluar mau cari makan siang, Anda pergi ke restoran, fokusmu apa? Makan. Enggak fokusnya, mana ayatnya? Enggak gitu. Anda lihat menu kan gitu ya. Sama kalau Anda ke gym. Atau nih, ya saudara Anda pergi main golf. Fokusmu adalah lapangan golf, main golf. Saya ke golf mau ngapain? Mau makan. Ya, salah loh, kan gitu ya. Hal yang sama Anda nggak akan pernah fokus sama Tuhan kalau nggak pernah doa. Itu sebabnya apa yang Anda harus persiapkan? Banyak doa. Karena hari-hari ke depan goncangan makin besar. Kekuatan orang hanya bisa menghadapi goncangan ke depan kalau dia sama Tuhan. Dan Anda bisa sama Tuhan adalah ketika Anda banyak doa. Ada banyak cadangan minyak dalam hidupmu. Beberapa waktu yang lalu saya, ini baru sharing nih sama saudara ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya doa di rumah, saya kok dapat kesan begini. Orang lagi sedang jalan di laut, tenang, menuju ujungnya pantai. Udah deket mau ke pantai nih, kelihatan pantainya udah. Dalam perjalanan yang tenang gelombangnya, tiba-tiba menjelang pantai ujung itu, ini yang saya dapatkan waktu saya doa, tsunami terjadi. Dan saya bertanya, Tuhan apa maksudnya? Tuhan lagi katakan begini, semua kehidupan kelihatan tenang menuju masa akhir zaman. Di waktu-waktu terakhir ke depan itu adalah ujung daripada perjalanan ini, hidup manusia. Tapi sebelum ujungnya akan terjadi tsunami, akan terjadi goncangan, akan membuat orang gempar ketakutan. Bagi mereka yang tidak punya pegangan Tuhan pasti tergoncangkan. Karena Alkitab berkata segala sesuatu akan digoncangkan. Supaya yang tergoncangkan bisa hilang lenyap, yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Dunia boleh bergoncang, semua boleh bergoncang. Tapi kalau Anda bersiap di masa transisi ini, cari Tuhan, cari kehendak Tuhan, berjalan dengan iman, melatih imanmu, melatih ketaatanmu, Anda akan siap menghadapi hari esok. Di mana-mana saudara sebelum pertandingan orang harus masuk dalam training center dulu ya. Harus pada latihan, ada masa-masa persiapan sebelum pertandingan. Hal yang sama sebelum kita menghadapi goncangan-goncangan ke depan yang makin besar kita nggak tahu. Tapi kita harus mempersiapkan diri karena Tuhan tetap melihat orang yang siap menghadapi hari esok adalah orang yang banyak doa sama Tuhan. Banyak doa saudara, serius.
Saudara harus banyak doa, harus banyak puasa. Anda banyak cari wajah Tuhan. Karena kita nggak tahu, bisa tiba-tiba mendadak punya, kita nggak tahu. Siapa yang perkirakan Hamas menyerang di hari Sabtu begitu? Nggak ada yang tahu. Lalu saya coba ikutin beberapa nabi-nabi Tuhan di Amerika yang dikenal cukup tajam. Mereka melihat dan mendapat mimpi di hari yang sama, di hari pagi itu mendapat mimpi bahwa Amerika akan mengalami hal yang sama. Nah, hal-hal seperti ini apakah terjadi? I don't know, saya tidak tahu. Tapi kalau itu pun terjadi, saudara, Anda mesti tetap kuat menghadapi hari esok. Karena hari esokmu sudah dirancang yang baik sama Tuhan. Tapi Anda harus siap dari sekarang. Coba bilang siap. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau Anda mau menghadapi hari esok dengan penuh kemenangan, yang ketiga, menatap hari masa depan, tinggalkan masa lalu. Jalani yang sekarang, tapi fokus kepada masa depan. Tinggalkan masa lalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Filipi pasal 3 ayat 13-14, firman Tuhan bilang, saudara-saudara, aku sendiri, tadi kita sudah baca, tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada cerita di Alkitab seorang bernama Ruth. Ruth adalah menantu dari Naomi. Satu lagi Orpa, juga menantu dari Naomi. Naomi punya 2 anak laki-laki. Satu menantunya Orpa, satu menantunya adalah Ruth. Tapi Orpa hanya bisa menangis ketika Naomi mau kembali ke negeri asalnya. Meninggalkan menantunya ini. Orpa menangis tapi kemudian tidak ikut kepada Naomi. Dia menjalani hidupnya yang sekarang sebagai seorang janda. Tapi Ruth walaupun dia seorang janda, dia meninggalkan masa lalunya karena suaminya sudah meninggal. Dan saat kininya dia adalah seorang janda. Dia jalani sebagai seorang janda. Tapi dia menatap masa depan bersama Naomi. Karena dia tahu mertuanya ini Naomi, dia hidup sehari-hari bersama Naomi. Dan dia melihat bagaimana Naomi berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia berani berkata kepada Naomi, aku ikut kemana kau pergi. Allahmu Allahku, bangsakumu bangsaku. Ruth berkata demikian. Ruth belum tahu masa depannya seperti apa. Tapi dia tahu bersama dengan Naomi, bersama dengan Tuhan, dia menatap, menyongsong, mendapati masa depannya yang luar biasa bersama Tuhan. Sekalipun dicegah oleh Naomi untuk berkata jangan, tapi dia bilang no, aku mau ikut kamu. Apa yang terjadi ketika dia mengikuti Naomi, saudara? Dia kembali ke Bethlehem, di mana di situ adalah kota roti. Ketika dia balik ke sana, saudara, apa yang terjadi? Dia ketemu dengan Boas. Boas adalah gambaran dari Yesus Kristus sang penebus. Dia ketemu dengan Boas dan dia menikah dengan Boas. Bapak Ibu Saudara, masa depan saudara dijamin sama Tuhan. Kalau Anda percaya, Anda bersiap diri, natap masa depan saudara bersama dengan Tuhan, percayalah hari esokmu adalah hari esok yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Jangan terlalu percaya dengan proyeksi dunia ini. Anda harus percaya kepada nubuatan Tuhan. Betul apa enggak? Waktu Roh Allah melayang-layang di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Dunia gelap gulita. Kalau Anda baca di Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Gelap gulita. Samudra raya masih kosong, gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas samudra. Begitu ayatnya? Pernah baca? Lalu Tuhan bilang begini, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Waktu Tuhan bilang jadilah terang, matahari sudah ada apa belum? Waktu Tuhan bilang jadilah terang, matahari sudah ada belum? Belum. Jadi terangnya opo iki? Bukan terang natural. Bukan terang yang berasal dari alam ini. Tapi terang Tuhan, yaitu hidupnya. Aku adalah terang dunia, kata Tuhan.
Anda baru bisa menjalani hidup walaupun belum kelihatan apapun. Asal ada terang Tuhan. Anda akan bisa melihat hari esokmu. Anda tidak mengandalkan sinar matahari, tapi Anda butuh terang Tuhan dalam hidupmu. Tinggalkan masa lalu. Jalani masa kini. Tatap masa depan bersama dengan Tuhan. Saya percaya. Siap menghadapi masa depan yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Saya yakin Dia hadir di sini. Dia mau meyakinkan, Dia mau menolong saudara, Dia mau memberikan pengharapan kepadamu. Bahwa hari esok yang kau akan lewati adalah hari esok yang penuh dengan kemenangan gilang gemilang. Berkat yang luar biasa. Ada berapa banyak di antara saudara sebelum saya kembalikan mimbar ini? Ada berapa banyak di antara saudara yang hari ini merasa khawatir, takut, cemas menghadapi hari esok? Engkau tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Dan ada sesuatu yang menggelut dan menggerogoti iman dan harapanmu. Membuat engkau khawatir. Dan tidak berani menghadapi hari esok bahkan. Tapi ketika engkau dengar firman Tuhan ini, kau berkata, Tuhan, sekarang aku tahu bagaimana aku harus menghadapi hari esok bersamamu. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan ini aku, tolong aku menghadapi hari esok. Aku mau menatap bersama engkau. Kau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa dari tempat ini. Kau harus tahu Dia hadir di sini. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Aku tidak tahu kekhawatiran apa, ketakutan apa, kecemasan apa yang mereka sedang hadapi. Tapi satu hal yang pasti aku tahu, Tuhan sudah berbicara kepada mereka selama beberapa menit ini dengan firman yang dilepaskan. Mereka yakin hari ini, percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Bahkan mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi hari esok. Semakin banyak berdoa, semakin mendekatkan diri kepadamu. Goncangan boleh terjadi, tapi mereka adalah orang yang tidak tergoncangkan. Dan aku percaya Tuhan, mereka boleh melewati masa lalunya, lupakan, menjalani hari ini yang sedang mereka lewati, tekanan hidup, masalah atau apapun, berkat bahkan. Tapi mereka tidak melupakan bahwa masa depan itu yang adalah masa depan kami. Tuhan, mari berkati setiap umatmu yang mengangkat tangan, lawat di tempat mereka berdiri. Aku percaya Roh Kudus, Engkau tidak akan biarkan mereka pulang dengan penuh pertanyaan, tapi satu kepastian, Tuhan beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau boleh turunkan tanganmu. Aku berdoa Tuhan, aku serahkan semua jemaatmu ke dalam tanganmu, memberkati dengan berkat-Mu. In Jesus name, dalam nama Yesus, haleluya. Jemaat tetap berdiri. Kita akan sepakat berdoa untuk hambanya Pendeta Leonardo. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Engkau Tuhan, untuk menatap masa depan. Kami tahu Tuhan, Engkau punya rancangan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh harapan buat kami semua Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan, dia dengan berani menyuarakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan, ada kebenaran yang diberitakan yang Tuhan, yang membawa umat Tuhan untuk hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau berkati penggembalaannya ya Tuhan. Berkati jemaatnya Tuhan. Berkati keluarganya dengan berlimpah-limpah. Ada perlindungan yang sempurna Tuhan. Seperti Engkau menjaga bangsa Israel ya Tuhan. Penjaga Israel tidak pernah terlelap ya Tuhan. Termasuk menjaga keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Mereka hadir datang karena mengasihi Engkau. Mereka memberikan seluruh keberadaan hidupnya untuk memuliakan Engkau. Dan itu boleh Tuhan berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan mereka akan kembali ke aktivitas mereka. Sekarang jemaat angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Bapa yang di sorga. Terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemput di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan.
Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.